Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK Batch 4 dalam jabatan transformasi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Afia Taib, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109113472. Pada hari ini, Senin 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Galo-Galo kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Semua sehat hari ini? Sehat. Oke. Sudah sarapan semua hari ini? Sudah. Tak ada yang sakit toh? Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa. Ya, olehnya itu Ibu minta salah satu dari kalian, yaitu Asifa, untuk pimpin doa. Seperti biasa, pimpin doa diawali dengan surah Al-Fatihah. Baik, Asifa langsung saja di tempat dipersilakan. Semua duduk dan mengarahkan tangan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ibu ambil absen dulu ya, biar Ibu tahu siapa-siapa saja yang hadir. Oke, untuk absen pertama Aisyah Rahman ada? Izin ya. Oke. Terus Abdil Alimudin, Asifah Kudo, Asma Nadia, Fatur Rahman, Fikri Pesa, Jufran Nawaro, Nijam Kacoa, Muhammad Khaled, Muhammad Rafi, Murni Mutia, Ibrahim. Oke, jadi yang izin satu orang ya. Selain itu semua hadir. Oke, ya, baik. Ya, baik. Untuk menumbuhkan, kita langsung saja ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Ini adalah bentuk untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke, 1, 2, 3. Bangsa Pancasila.
menerima materi dengan penuh semangat. Oke? Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Baik. Namun sebelum Ibu lanjut ke materi, ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan ke kalian. Yang pertama, sebelumnya Moni pernah dengar atau pernah lihat yang namanya bencana alam? Pernah? Pernah. Kira-kira bencana alam apa saja yang pernah Moni lihat dan pernah Moni saksikan? Gempa bumi. Gempa bumi. Selain gempa bumi, apa lagi? Tanah goyang. Tanah goyang. Apa lagi selain tanah goyang? Banjir bandang. Seperti yang baru-baru saja terjadi yang telah lihat kayak di Aceh, itu ada bencana alam yaitu tanah longsor dan banjir. Nah, itu adalah salah satu bagian dari bencana alam. Nah, ketika bencana alam itu terjadi, apa yang orang saksikan? Apa yang dialami oleh manusia? Dia mati, ya kan? Nah, maka dari itu hari ini materi kita yaitu berkaitan dengan yang namanya ketika kehidupan telah berhenti. Ini adalah materi yang akan orang pelajari. Karena kenapa? Bencana alam adalah salah satu bagian dari yang namanya kehidupan akan berhenti. Gitu, ya. Oke, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa? Ya. Baik. Sebelum Ibu lanjut ke materi, ada satu tayangan video yang bakal Ibu tunjukkan ke kalian supaya kalian bisa melihat seperti apa bencana-bencana alam yang akan terjadi. Bisa? Bisa. Gambaran atau ilustrasi ketika bencana alam itu terjadi. Kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Gambar ini menunjukkan peristiwa apa? Apa? Gunung meletus. Benar. Bahwa gambar ini adalah salah satu atau bagian dari bencana alam yang terjadi, yaitu gunung meletus. Nah, di sini pernah kalian berpikir bahwa suatu saat di orang kehidupan ini, kalau kemarin bisa saja di tempat saudara yang di Aceh yang terjadi bencana alam, bisa jadi hari ini orang juga akan mengalami yang namanya bencana alam. Iya, baik, kita langsung lanjut saja ke materi yang akan kita pelajari. Namun sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami makna hari kiamat. Yang kedua, mengetahui perjalanan manusia. Yang ketiga adalah membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, kira-kira hari kiamat itu masuk dalam rukun iman yang keberapa? Yang bisa jawab angkat tangan. Iya, rukun iman yang kelima. Iya. Jadi hari kiamat itu masuk pada rukun iman yang kelima. Artinya kiamat ini kita diperuntukkan untuk percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, jadi kita umat Islam dalam rukun iman yang kelima itu diperintahkan untuk meyakini, mempercayai bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Ya, oke, baik. Langsung saja, karena biar kita lebih memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu
Ibu minta kalian untuk membaca, tidak perlu kasih keluar suara, cukup baca saja selama berapa menit untuk pelajaran materi tentang kehidupan dalam berakhir. Dibaca dulu, buka di halaman bab 7, buka bab 7, materi tentang hari akhir. Buka dan baca terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Bab 7 sudah? Sudah. Oke. Dibaca dan diperhatikan poin-poin penting yang terdapat di materi tersebut. Saya bicara 57. Bab 7 sudah dapat semua? Ya, silakan dibaca dan dipahami isi materinya. Dibaca, perhatikan poin-poin pentingnya. Sudah? Sudah? Ya, baik. Kalau sudah dibaca, maka Ibu akan bagikan lembaran LKPD untuk kita sama-sama mendiskusikan sebuah masalah. Nanti di dalam LKPD ini ada masalah atau studi kasus yang akan kalian pecahkan dan kita sama-sama diskusikan. Bisa? Bisa. Oke. Ya, ini ada ini kelompok 1.
Ya, ini untuk kelompok 2. Ya, jadi nanti di situ ada studi kasusnya. Ini studi kasus yang kalian cari ini. Di sini diminta untuk kalian cari pengertian dari yang pertama. Kalian buat peta konsepnya di sini. Buat lingkaran-lingkaran begitu. Terus tulis di dalamnya. Misalnya yang pertama pengertian sarjana apa. Habis itu yang kedua yang sudah apa pengertiannya, yang sudah itu apa pengertiannya. Sudah, setelah itu baru jadi jangan lagi tulis tanda-tanda yang sini apa tanda-tanda dari semua ada dalam buku. Bisa nanti tulis di sini saja, tulis di sini saja dan sebentar kita tulis nama kelompoknya di sini terserah. Bisa toh? Kemarin yang lain cari kan? Yang lain juga begitu. Nanti di dalam buku sini tulis konsep dalam lingkaran, terus tulis pengertiannya apa saja. Bisa? Oke. Yang kemarin yang pasti itu tulis konsep di sini. Nah, terus di sini pengertian pertama, pengertian hari bisa. Habis itu tanda kiamat kecil maupun kiamat besar apa. Nah, setelah itu hasilnya tulis saja. Nah, ini kan berkaitan dengan ini. Toh di sebuah desa ada 2 orang ahli. Nah, di sini diminta yang pertama pengertian hari apa. Kan sudah ada di buku juga kan. Tulis di sini. Nah, terus yang itu kan terbagi 2. Terbagi 2 yang besar ditulis. Iya gitu. Nah, sebentar selesai tulis lanjut semua. Bisa? Terserah. Ngomongnya terserah. Mau entah mawar kah, lalu kah, terserah. Tulis saja di sini. Kita sudah ada di sini. Ya. Iya, terserah ke terserah kamu. Nah, kita dapat pengertiannya. Tulis di sini. Iya, kan dua-dua tulis dari tulis. Udah, setelah itu ini lagi. Yang kedua tulis ini. Ini apa? Ini apa? Udah toh? Masuk tulis ini. Udah toh? Bisa? Iya, ini tulis. Tulis saja. Ya, sekarang masuk kerjakan. Ya.
Sudah waktunya? Ya, ini sudah. Nah, habis itu lagi. Tanda-tandanya sudah. Oh iya,
temukan di dalam buku yang kalian pelajari. Silakan maju dan presentasikan bacaan. Iya, jadi yang kelompok satu ini, coba Ibu lihat. Ya, yang kelompok satu ini akan mempresentasikan apa itu pengertian dari iman pada hari akhir, terus apa-apa saja kiamat yang jenis kiamat, terus apa-apa saja tanda-tanda dari kiamat. Silakan bisa dibacakan hasil diskusinya tadi dengan teman-teman. Silakan. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Berikut. Dalilnya adalah Al-Quran Al-Qariyah. Ayatnya 100 berapa itu? 100 ya, terus berikut lanjut. Lanjut. Kiamat itu artinya Berikut tanda-tanda kiamatnya adalah tanda-tanda kiamat, ya, yang pertama ya, kedua ya, berikut ya, munculnya Dajjal. Ya, sekian. Terima kasih atas presentasinya. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Selanjutnya dari kelompok 2, coba kelompok 2. Ya, siapa baca? Mana yang tadi sudah ditulis? Ya, coba Asma Nadia silakan baca. Ya, oke. Iya, tidak apa-apa. Masing-masing kelompok punya pendapat masing-masing, punya penilaian masing-masing. Iya, silakan Asma Nadia. Ini perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok 2, makna dari hari akhir adalah apa? Hari akhir adalah coba. Iya. Ya, langsung dari sini. Iya, terus lanjut. Yang kedua. Iya. Terus. Beserta isinya. Iya, itu menurut pandangan dari kelompok 2. Iya, oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 3. Ini versi dari kelompok 3. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Kiamat terbagi atas 2 jenis. Iya. Kiamat juga artinya kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat: munculnya nabi palsu, perbuatan riba, banyak terjadi. Kiamat juga artinya kiamat besar. Tanda-tanda munculnya Dajjal,
asap putih dan lain. Iya. Begitu selesai. Sekali lagi tepuk tangan terakhir. Ya, dari hasil presentasi tadi, semua penjelasan dan tulisan yang telah disampaikan tadi semua benar adanya. Yang pertama yaitu tadi pengertian hari akhir. Hari akhir itu adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi, ya. Terus ada jenis-jenis atau dua jenis dari hari kiamat, yaitu kiamat apa? Sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra itu adalah kiamat besar. Nah, selain tadi ada juga tanda-tanda dari kiamat, hari kiamat. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat kecil. Yaitu yang pertama apa? Tadi tanda-tanda. Munculnya nabi palsu. Terus juga adalah apa lagi? Perbuatan riba. Terus apa lagi? Banyak kebohongan. Terus apa lagi? Munculnya nabi Isa. Munculnya nabi palsu. Kalau itu adalah tanda-tanda munculnya kiamat kecil. Sedangkan ada juga tanda-tanda munculnya kiamat besar. Yaitu tadi apa? Turunnya Nabi Isa. Siapa apa lagi? Turunnya atau munculnya Dajjal. Terus apa lagi Aisyah? Turunnya Imam Mahdi. Terus apa lagi munculnya? Siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia yang sama dengan orang, hanya saja dia memiliki ciri-ciri. Ya, dia memiliki ciri-ciri. Kalau menurut Rasulullah, ya, Ya'juj dan Ma'juj itu memiliki ciri-ciri matanya itu seperti ada garis-garis sipit. Matanya sipit tapi bola matanya besar. Dia ini adalah manusia yang suka menebar fitnah. Selain suka menebar fitnah, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia yang jika makan itu pemakan apa saja. Ya, dia makan mobil lalang, mau hewan-hewan apa saja itu dia makan. Terus selain makan apa saja, dia juga, ya, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah salah satu manusia, ya, yang siapa saja yang dilihat itu pasti dibunuh. Gitu. Nah, ketika manusia ini muncul, maka ini adalah tanda-tanda terjadinya kiamat besar. Begitu. Ya. Terus selain itu, tadi sudah disebutkan kiamat, jenis-jenis kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kiamat kecil itu contohnya apa saja? Kiamat kecil itu, ya, tanah longsor, terus apa lagi? Banjir, terus gunung meletus. Terus yang paling penting adalah salah satu dari kiamat kecil itu adalah kematian. Orang mati itu adalah bagian dari kiamat kecil. Ya, tanah longsor juga bagian dari kiamat kecil. Nah, kalau kiamat besar itu seperti apa? Iya, semua. Menurut apa? Semua artinya seluruh alam semesta ini hancur. Jika seluruh alam semesta ini hancur, maka itu sudah merupakan tanda kiamat besar telah terjadi. Ya, jika kiamat telah terjadi, kiamat besar telah terjadi, maka tandanya kehidupan telah berakhir. Gitu ya. Jadi, apa yang harus dipersiapkan ketika kita mendapatkan atau kita telah masuk pada tanda-tanda kiamat kecil? Ya, jadi dengar sini. Kapan kiamat itu terjadi atau kapan musibah itu terjadi, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu.
Tiada satu makhluk pun yang tahu kapan peristiwa kiamat, baik kiamat besar maupun kiamat kecil itu terjadi. Contoh misalnya kematian, kita tidak tahu kapan kematian itu terjadi. Hanya Allah yang tahu. Contohnya musibah, tanah longsor dan lain sebagainya, kita tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Kalau kemarin peristiwanya terjadi di Aceh, seperti banjir dan apa, bisa jadi hari ini orang di Galuh-Galuh pun bisa terjadi. Sama juga dengan kiamat besar. Kiamat besar, hancurnya alam semesta ini juga kita tidak tahu kapan peristiwa itu terjadi. Karena sesungguhnya yang tahu peristiwa kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Namun, tetapi bukan berarti Allah membiarkan umatnya menebak-nebak kapan peristiwa kiamat itu terjadi. Makanya Allah memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda yang tadi orang presentasikan sama-sama di depan, yaitu tanda-tanda dari kiamat, datangnya kiamat kecil maupun kiamat besar. Allah sudah memberikan tanda-tanda. Ya kan? Untuk apa? Untuk apa Allah memberikan tanda-tanda kiamat itu? Supaya sebagai bentuk ikhtiar orang. Ya. Untuk apa Allah memberikan tanda-tanda kiamat itu? Untuk sebagai bentuk ikhtiar orang. Biar apa? Biar orang bisa siap. Ketika datangnya kiamat, orang bisa siap. Ya. Apa yang harus orang persiapkan untuk menjemput atau siap untuk menerima datangnya kiamat itu, entah baik itu kematian ataupun nanti hancurnya alam semesta. Apa yang perlu orang siapkan? Amal baik. Amal baik. Apalagi selain amal baik? Amal baik itu contohnya seperti apa? Mengaji, sembahyang, benar. Iya, benar. Semua benar. Bahwa ketika kita mengalami yang namanya kematian, sudah harus ada bekal yang harus dipersiapkan, yaitu perbuatan amal soleh. Apa saja itu? Perbanyak beribadah. Betul? Iya. Terus juga perbanyak berbuat kebaikan. Contoh misalnya bersedekah, membantu sesama, begitu kan? Tidak hanya sesama manusia, kepada seluruh alam, ya pun kita harus berbuat baik. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Tidak mengotori lingkungan, ya kan? Itu juga bagian berbuat kebaikan terhadap alam, tidak hanya terhadap manusia, sesama manusia, tetapi juga terhadap alam. Contoh tadi peristiwa kayak misalnya gunung meletus atau banjir atau tanah longsor yang bisa lihat di televisi atau di mana saja, itu adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia, ya kan? Nah, maka dari itu sebagai generasi yang baru seperti kalian ini, mulai dari sekarang lestarikan lingkungan, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah bagian dari ibadah. Karena sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, selanjutnya ada hal-hal juga yang harus dipersiapkan ketika misalkan nanti kita mengalami yang namanya kematian. Semua pasti sudah menyaksikan yang namanya kematian, benar? So, pernah lihat orang meninggal toh? Sudah. Nah, orang mati itu dong cara tahu toh? Kapan terjadi kematian itu dong cara tahu toh? Tapi Allah kasih tanda-tanda toh? Kalau orang mau meninggal itu pasti ada tanda-tandanya. Terus juga kalau misalnya kiamat besar juga pasti ada tanda-tandanya toh yang tadi sudah disebutkan. Nah, olehnya itu mulai dari sekarang mudah-mudahan materi yang hari ini mau diterima ya itu dipelajari ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus juga ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga dengar, perbanyak ibadah, sambayang ya Nurmi, sambayang, mengaji ya. Oke?
hari ini. Ya, oke, baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya atau mungkin yang belum paham, apakah sudah paham dengan semua materi yang Ibu sampaikan? Sudah? Sudah paham semua? Sudah. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh tanya. Nanti Ibu siap menjawab. Bisa? Bisa. Ada yang mau bertanya? Sudah? Oke. Kalau begitu, mari Ibu kumpulkan manifest hasil LKPD yang tadi sudah disampaikan.
Nah, Ibu Icena foto nilai katena. Iya, baik. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, karena kita sudah berada di ujung ini, kita tarik kesimpulan sama-sama. Ya, baik. Untuk itu kita tarik kesimpulan sama-sama. Kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa yang pertama, kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Kiamat itu sendiri terbagi dua jenis, yaitu kiamat kubra dan kiamat sugra. Kiamat kubra adalah kiamat besar, sedangkan kiamat sugra adalah kiamat kecil. Selain itu, kiamat itu sendiri dari tanda-tanda, ya kan? Tanda-tanda. Yang pertama ada munculnya nabi palsu, ya kan? Ada perbuatan riba, juga ada kalau kiamat, tanda-tanda munculnya kiamat besar itu ada munculnya dajjal, terbitnya matahari dari timur ke barat, ya kan? Terus juga ada munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terus munculnya Imam Mahdi, ya kan? Itu adalah tanda-tanda datangnya baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Oke, sampai sejauh ini semua materi yang Ibu sampaikan hari ini semua sudah paham? Oke, bagaimana materi hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Bosan tidak? Berarti menyenangkan ya? Oke, ya, baik. Untuk menguji pemahaman kalian, ya, menguji pemahaman kalian di materi hari ini, maka ada tes tertulis yang Ibu kasih. Ya, tes tertulis yang mana nanti kalian jawab, setelah jawab dikumpulkan hasil jawabannya. Bisa? Oke. Ya, tes tertulis hari ini jadi tentang materi yang tadi sudah Ibu paparkan. Kira jawab dulu yang gampang, yang mudah jawab yang susah. Bisa? Oke. Setelah dijawab langsung dikumpulkan.
Ya. Sudah ya. Oke. Oh ya, tulis nama dulu. Oke. Ya, masuk tulis nama. Yang sudah kumpul. Oke. Tulis nama sudah? Oke. Ini sudah tulis nama? Sudah, oke. Terus mana? Sudah tulis nama? Oke. Ya. Oke. Mana lagi? Ya. Sudah? Ya, oke. Oh. Mana? Iya, baik. Oke, semua sudah kumpulkan hasilnya dan alhamdulillah dari hasil sementara yang Ibu lihat ini semua alhamdulillah bisa menjawab ya, dan yang masih kurang-kurang nanti diperbaiki. Dan Ibu sangat amat mengapresiasi untuk tadi semua kelompok yang sudah berhasil mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi tadi. Tepuk tangan dulu bersama-sama. Mudah-mudahan presentasi yang sudah dilakukan tadi oleh setiap kelompok tadi, mudah-mudahan itu dijadikan pelajaran bahwa kedepannya lagi nanti bisa lebih baik lagi dalam presentasi materi. Bisa ya? Oke. Bagaimana hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Semua materi yang Ibu kasih bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan terima kasih juga untuk hari ini karena sudah sudah berhasil mengikuti materi hari ini dari awal sampai akhir, dan juga alhamdulillah presentasinya tadi semua bagus, terus kemudian teks tertulisnya semua bagus, tinggal nanti diperbaiki kurang-kurangnya. Ya, sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.